Saudara, bagi Anda yang hendak mudik agar selalu waspada, pasalnya sebanyak 290 perlintasan kereta api di sepanjang Bangil Pasuruan hingga Banyuwangi tidak dilengkapi palang pintu dan sirine tidak berfungsi. Informasi tersebut akan mengawali rangkuman peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir. Kami kemas dalam Kompas Jember Sepekan. Ratusan perlintasan kereta api di daerah operasional 9 Jember tidak dilengkapi palang pintu. Puluhan rumah warga rusak terkena ledakan dari dalam markas Brimob. Tradisi Tanak Tomang, kuliner khas Pondok Pesantren. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas Jember Sepekan selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya, Angga Wisudawan. Inilah Kompas Jember Sepekan selengkapnya. Saudara, kita awali Kompas Jember Sepekan dengan informasi pertama. Hampir 300 titik perlintasan kereta api di wilayah PT KAI Daerah Operasional 9 Jember, Jawa Timur berbahaya dan tidak aman. Pasalnya perlintasan tidak dilengkapi dengan pintu pengaman dan fasilitas sensor sirine otomatis rusak. Sebanyak 294 titik perlintasan kereta api di wilayah PT KAI Daerah Operasional 9 Jember, Jawa Timur tidak dilengkapi palang pintu dan liar. Perlintasan liar ini terbentang dari stasiun Bangil, Pasuruan hingga Banyuwangi yang sebagian besar dipadati lalu lintas kendaraan. Meningkatnya jumlah perlintasan kereta api liar atau tidak resmi karena banyak pembangunan perumahan hingga membutuhkan pembukaan jalur baru. Saat ini tercatat ada 384 titik perlintasan kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jawa Timur dan 80% diantaranya tidak resmi. Dari sekian banyaknya perlintasan liar tersebut, untuk menghindari kecelakaan lalu lintas di perlintasan terbidang, kami menghimbau kepada pengendara jalan raya yang akan melintas rel supaya lebih berhati-hati lagi, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Seperti kita ketahui bahwa sebelum kita melintasi rel kereta api, ada sekitar 4 atau 5 rambu lalu lintas yang telah disediakan. Sampai akhirnya mulai dari pemberitahuan bahwa di depan ada rel kereta api, tanda kejut, sampai dengan akhirnya kita harus berhenti, tengok kanan kiri dulu untuk memastikan nggak ada kereta yang lewat, setelah itu kita lanjut kembali perjalanan. Salah satu perlintasan tidak resmi berada di kawasan Jalan Brawijaya yang menghubungkan Kecamatan Panti dan Kota Jember. Meski tergolong padat lalu lalang kendaraan, namun perlintasan ini tidak dilengkapi pintu pengaman resmi. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya sensor sirine otomatis akibat ulah tangan jahil. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, warga setempat secara swadaya menempatkan penjaga perlintasan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Kepolisian Resort Probolinggo beserta petugas PT Kereta Api Indonesia melakukan pengecekan jalur mudik kereta api pada 12 Juni 2017. Pengecekan ini untuk memastikan jalur kereta api di kawasan tersebut aman untuk dilalui oleh warga yang hendak mudik ke kampung halaman. Dengan menggunakan mini train, petugas gabungan melakukan pengecekan jalur rel kereta api sepanjang 50 km dari stasiun kota Probolinggo hingga stasiun Bayeman. Dalam pengecekan ini, petugas menemukan 11 titik perlintasan berbahaya karena tidak memiliki palang pintu. Sejumlah perangkat keamanan seperti lampu sirine dan papan peringatan tidak berfungsi. Kondisi ini dapat membahayakan keselamatan pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas jalur tersebut. Di mana kami temukan hasilnya berjumlah 11 dan tentunya kami akan merekrutmen terhadap petugas Pamswakarsa ini untuk melakukan penjagaan. Kami sudah bekerjasama dengan para kepala desa dan tentunya nanti kita siapkan juga banner sebagai informasi pada masyarakat yang akan melintasi rel kereta api bahwasanya jam-jam saat mereka akan menyeberang sudah mengetahui ada perlintasan kereta api. Untuk menghindari kecelakaan saat musim mudik nanti, polisi dan PT KAI menyiagakan relawan Pamswakarsa dan memperbaiki perangkat keamanan di titik berbahaya. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyiapkan 49 armada kapal feri yang siap melayani penyeberangan Jawa Bali.
Penambahan armada ini untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di pelabuhan pada mudik Lebaran 2017. 49 armada kapal feri disiapkan untuk melayani arus mudik penyeberangan Jawa Bali. Puluhan kapal ini mulai dioperasikan saat arus mudik dan balik Lebaran 2017 di 6 dermaga di Pelabuhan ASDP Ketapang dan 4 dermaga di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Saat ini kapal yang masih dioperasikan sebanyak 32 kapal. Jumlah kapal yang banyak ini diharapkan mampu memperlancar dan mengurai antrian penumpang dan kendaraan yang biasanya menumpuk di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal yang ada 49 yang siap operasi, cuma untuk angkutan lebaran ini kita rencanakan operasi kapal 32, dermaga MB sama Ponton 20, di LCM 12. Dan untuk prasarana udah kita kerja semua, baik itu dermaga, baik itu area parkir, dan tolget udah kita kerjakan. Jadi untuk tahun ini kita udah siap untuk pelaksanaan angkutan lebaran. Pihak ASDP Ketapang Banyuwangi memperkirakan peningkatan penumpang dan kendaraan mulai terjadi pada pekan depan. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi. Saudara, pemerintah pusat melarang angkutan barang menyeberang Selat Bali mulai 4 hari sebelum dan 2 hari sesudah Lebaran 2017. Pelarangan ini memicu antrian panjang kendaraan ekspedisi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada 13 Juni 2017. Antrian kendaraan angkutan barang mulai terjadi di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Hal ini terjadi karena sejumlah truk ekspedisi memilih mengirim barang sebelum Lebaran dengan tujuan Bali dan Indonesia Timur. Para sopir sengaja mempercepat pengiriman barang karena adanya peraturan menteri yang melarang truk ekspedisi barang melintas di jalur penyeberangan Jawa-Bali selama arus mudik Lebaran nanti. Larangan tersebut berlaku mulai 4 hari sebelum dan 2 hari sesudah Lebaran. Sesuai SK Dirjen itu di H-4 kendaraan truk barang itu tidak lagi bisa beroperasi di jalan raya ataupun menyeberang karena juga dari sisi perilaku konsumen dan produsen gudang juga sudah pada tutup dan tenaga kerja juga sudah mulai dapat libur mudik serta sopir-sopir pun diajak untuk nyebrang atau berangkat pun atau jalan pun dia sudah harus kembali ke ini. Sampai H+2. Arus penyeberangan Selat Bali ini akan terus didominasi kendaraan truk besar hingga menjelang pelaksanaan larangan tersebut. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kepolisian Resort Banyuwangi menyiapkan drone dan memasang 30 CCTV di jalur rawan kemacetan, kecelakaan, dan tindak kejahatan. Peralatan tersebut diharapkan dapat mempercepat petugas untuk berkoordinasi saat arus mudik dan balik Lebaran 2017. Kesatuan Polisi Lalu Lintas Polres Banyuwangi memasang 30 CCTV di jalan rawan macet, terminal, dan pelabuhan. Petugas juga menyiapkan drone yang dapat diterbangkan selama berjam-jam untuk memantau lalu lintas dari udara. Perangkat CCTV sendiri terintegritas dengan Dinas Perhubungan dan terpusat di Pos Operasi Ramadhania 2017 di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Dengan peralatan tersebut, petugas dapat memantau sejumlah titik-titik jalan raya yang mengalami kemacetan dan mempermudah petugas melakukan koordinasi untuk mengurai kemacetan. Ada 30 titik CCTV, terutama yang di tempat-tempat yang diperkirakan akan terjadi lonjakan kegiatan masyarakat berupa tempat wisata, kemudian pelabuhan, terminal, jalan-jalan umum. Kita jadikan secara terpadu di pos digital Ketapang. Jadi di ASDP Ketapang kita buat pos yang isinya ini CCTV, kemudian ada live drone yang bisa memonitor situasi di sekitar Pelabuhan Ketapang. Karena diperkirakan nanti Ketapang juga merupakan salah satu sarana penyeberangan dari Bali ke Pulau Jawa. Peralatan tersebut juga untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan jalanan selama arus mudik dan balik Lebaran. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Saudara, bagi Anda yang kelelahan saat berkendara di jalur Pantura, lebih baik berhenti sejenak untuk melepas lelah.
Nah, di jalur Pantura Situbondo terdapat tempat istirahat Waduk Bajul Mati. Selain mudah diakses, lokasi ini juga menyediakan wahana wisata alam. Tempat istirahat Waduk Bajul Mati, Kabupaten Situbondo berada di tepi jalan utama Pantura, tepatnya di wilayah hutan Baluran. Tempat ini sangat cocok untuk beristirahat bagi Anda yang sedang kelelahan mengemudi. Selain tempatnya yang luas, di lokasi ini juga terdapat wisata alam berupa pemandangan indah pegunungan dan air waduk. Untuk masuk ke tempat ini tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, karena bagi setiap rombongan pengendara mobil hanya ditarik 1 tiket sebesar Rp10.000 saja. Di lokasi ini para pengunjung juga dapat memancing dengan perlengkapan yang sudah disediakan oleh pengelola. Ya kan bagus lah buat foto-foto, juga tempatnya asik. Kalau sore juga bagus di sini sunsetnya. Kalau pas bulan puasa banyak nggak pengunjung di sini? Lumayan, kan biasanya untuk ngabuburit anak-anak muda di sini, di sekitar sini. Yang paling menarik di sini apa nih, Pak? Tempatnya memang bagus buat foto-foto. Biasanya juga dibuat priwet seperti itu. Kalau untuk rest area jalur mudik sendiri kan ini jalur hutan. Iya. Takut nggak kalau di tengah-tengah hutan kayak gini? Enggak sih, karena di sini sudah ramai, juga pengamanannya juga sudah bagus. Jika Anda yang sedang kelelahan saat melintasi jalur ini, jangan lupa mampir untuk istirahat sejenak. Karena berkendaraan dalam kondisi capek dan ngantuk dapat memicu kecelakaan. Enot Sugiharto, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Puluhan rumah warga rusak terkena ledakan yang berasal dari markas Brimob. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.